Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dan pemirsa, kaum muslimin dan muslimah serta seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Talango, kita berjumpa kembali di podcast Kurma Ramadan 1447 Hijriah. Dan hari ini seperti biasa kita akan mengkaji kembali sosok seorang ulama yang ini menurut kami adalah sesuatu yang penting untuk jadi pembelajaran dan keteladanan bagi kita semuanya. Dan hari ini pemirsa, kami menghadirkan seorang tokoh dan pemateri untuk membahas topik yang kita angkat hari ini, yaitu tentang ketokohan Hasyim Asy'ari. Ki Haji Hasyim Asy'ari ini dikenal oleh kita sebagai seorang tokoh ulama besar yang menginspirasi kita, terutama umat Islam. Dan hari ini pemirsa, kita akan bahas tuntas masalah ini atau topik ini dengan menghadirkan seorang tokoh, yaitu Kiai Haji Iftahul Arifin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, beberapa menit ke depan kita akan bersama beliau. Beliau akan mengkaji topik yang menarik ini tentang bagaimana sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk itu kepada Ustadz Kiai Haji Iftahul Arifin, waktu kami aturkan. Perlu diketahui bahwasanya tokoh kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu lahir di Kota Jombang, Jawa Timur. Kota Jombang. Ya, pada tahun 1871. Beliau sejak kecilnya senang menuntut ilmu dan beliau adalah punya akhlakul karimah yang perlu kita teladani sebelumnya. Malah beliau dalam sejarahnya lebih mencintai akhlakul karimah daripada ilmu. Namun tidak kalah pentingnya, karena beliau kedua-duanya sama-sama dirangkul, maka beliau itu setelah mondok di Bangkalan, di kota Bangkalan, ke Kiai Khalil Bangkalan, beliau meneruskan studinya ke pondok pesantren di Saudi, di Saudi Arabia. Ya, memang. Nah, ya. Setelah beliau pulang dari Saudi Arabia, beliau menuntut ilmu, maka pulang ke Indonesia. Alhamdulillah di Jombang itu nyampenya insya Allah kira-kira pada tahun 1926, malah beliau mendirikan pondok besar. Pondok pesantren itu, pondok pesantren di Jombang, dan kemudian beliau itu mendirikan ormas besar di Indonesia yang sampai sekarang tetap tetap berkembang di negara kita, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Baik, Kiai. Tadi disebutkan bahwa beliau itu memang gemar menuntut ilmu dan beliau juga berakhlak mulia. Nah, dua sisi ini luar biasa, bahwa orang berilmu itu dilihat dari bagaimana akhlak mulianya. Sebab ada orang juga yang berilmu tinggi tetapi kurang akhlak gitu. Nah, justru Pak Hasyim Asy'ari ini lebih mementingkan juga tentang akhlak. Nah, begitu beliau habis menuntut ilmu di Mekah gitu ya, beliau kembali ke Jombang dan mendirikan pesantren besar. Nah, dan tadi sudah disinggung juga bahwa beliau ini seorang tokoh ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Dan bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan pertama kalinya sehingga memunculkan Nahdlatul Ulama itu, ya sebuah organisasi besar itu, apa yang terpikir dari beliau? Karena waktu itu Pak, waktu Indonesia sebelum merdeka, kan memang kita kocar kacir. Nah, bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ikut andil juga dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk mempersatukan umat, maka salah satunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu dalam rangka mendirikan tokoh NU. Kemudian saudaranya juga, yang namanya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi kedua-duanya organisasi itu sekarang sangat pesat sekali perkembangan, NU dan Muhammadiyah. Inilah sesuatu yang menariknya di situ, Pak Kiai, bahwa Kiai Hasyim Asy'ari ini mendirikan pondok, dan pada waktu itu kan masih belum merdeka waktu itu ya.
Dan itu juga kemudian beliau berinisiatif membentuk sebuah organisasi Iya. besar Nahdlatul Ulama Untuk Iya. melawan kaum penjajah. Kaum penjajah. Iya. Iya. Jadi tujuannya Kiai Hasyim Asy'ari yaitu membuat suatu kelompok, otomatis dengan saudaranya Kiai Ahmad Dahlan adalah untuk memerangi beliau-beliau para penjajah-penjajah. Karena pada waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama itu pada tahun 1926. Jadi memang Indonesia masih belum merdeka. Terus kedekatan beliau, persaudaraan beliau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, satu sisi Kiai Hasyim Asy'ari fokus ke Nahdlatul Ulama, Betul. kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Muhammadiyah. Ya, Saya menangkap begini kesannya Pak Kiai, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mendirikan organisasi besar ini di samping untuk menguatkan akidah umat, tetapi juga lah media beliau itu untuk membela tanah air melawan penjajah seperti ini. Oke. Nah, dari keterikatan bersaudara ini, apakah tidak ada konflik yang terjadi atau bagaimana sih hubungan beliau itu kalau dilihat dari organisasi besar yang beliau dirikan berdua ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah? Sebetulnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu satu kesatuan. Satu kesatuan ya. Satu. Ya, cuma kadang-kadang perbedaannya nah dikit-dikit aja. Iya, hanya itu tidak jadi masalah. Tidak ada mestinya. masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Tetap alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kan begitu kan? Oke. Nah, kalau dilihat dari sejarah betapa sejuknya ya. Sejuknya hubungan beliau Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan gitu ya. Nah, ada nggak cita-cita besar dari seorang ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ketika beliau membentuk ormas besar Nahdlatul Ulama? Cita-cita besarnya apa sebenarnya, Pak? Ya, di samping ini adalah kekuatan untuk melawan penjajah. Cita-cita besarnya tidak ada lain adalah untuk menuju kepada ya mungkin dalam akidahnya selamat dunia dan juga selamat di akhirat. Termasuk kita memperkuat amalan-amalan di bulan suci Ramadan, iya kan? Baik NU atau Muhammadiyah kan banyak amalan-amalan sunnah yang dikerjakan. Tidak ada tujuannya untuk sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Begitu kan? Jadi Muhammadiyah dan NU sama sebenarnya. Tujuan satu adalah untuk kebahagiaan di dunia, juga bagaimana kita lebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Amin Allahumma. Ya, itu ya gitu. Baik Pak Haji, jadi dari cerita ini, dari kisah ini, bagaimana keteladanan yang dicontohkan oleh seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau seorang penuntut ilmu dan seorang yang berakhlak. Kira-kira dari sini apa yang perlu kita teladani untuk generasi-generasi muda kita atau para pelajar kita ini dari sosok dan figur Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Yang nampak bagi kita setelah kita ketahui, beliau adalah sangat menghormati guru. Jadi beliau sangat menghormati, dan juga beliau sangat santun kepada kedua orang tua di rumah, sehingga beliau sukses dalam melaksanakan sesuatu apapun, baik mendirikan ormas dan lain semacamnya. Mungkin ini barokah dari doa kedua orang tua, juga dibantu dengan doa istijabah dari para guru. Ini diantaranya kearifan akhlak beliau yang sulit kita tiru, tapi bukan kita bisa ngomong doang. Mari kita tiru, tingkatkan kreatif atau akhlak-akhlak yang telah dilaksanakan oleh saya. Mudah-mudahan kita bisa meniru jejak-jejak beliau dengan sempurna. Amin. Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan pemirsa, beberapa hikmah yang kita dapatkan dari materi ini. Seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari
Beliau adalah santri dari Syekhona Khalil Bangkalan, luar biasa. Dan kita lihat dari sejarahnya memang sangat luar biasa ya, membentuk organisasi besar Nahdlatul Ulama, kemudian bersamaan dengan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk organisasi besar Muhammadiyah. Dan dua-dua ulama ini luar biasa, pemirsa. Beliau ini berjuang bukan hanya di bidang agama, tetapi berjuang juga untuk bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dua-duanya ini dikenal sebagai ulama besar, juga sebagai tokoh nasional di Indonesia ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya, kaum muslimin dan muslimah serta keluarga besar Spensa Serasi. Dan sekali lagi terima kasih, saya Muhammad Ilham serta seluruh kru dan tim podcast Ramadan 1447 Hijriah ini menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.